Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Rahman, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3J, NIM 212111360. Poin-poin yang akan dibahas: kategori hukum dalam Islam: 1. Syariah, 2. Fikih, 3. Hukum Islam. Kedua, kedudukan fikih siasa dalam sistematika hukum Islam. Syariah, secara etimologis, jalan yang harus dipatuhi. Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar tentang akhlak. Apa-apa yang berhubungan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan haram. Pandangan syariah menurut para ulama. Menurut Qatadah, segala hal yang menyangkut kewajiban, had, perintah dan larangan tidak termasuk akidah, hikmah, dan ibarat yang tercakup dalam agama. Menurut Mahmud Shaltut, hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Menurut Faruq Abu Zaid, apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan nabinya. Fikih. Fikih dalam bahasa Arab perkataan fik yang ditulis fik atau kadang-kadang fikih setelah diindonesiakan artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan dengan kata lain. Ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang akal sehatnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal fik bermakna al-ilm wa al-fam, ilmu dan pemahaman. Sedangkan menurut Taqiyuddin al-Nabhani, secara literal fikih bermakna pemahaman al-fam. Hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah, perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sumber-sumber hukum Islam: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam dibagi menjadi hukum taklif yang terdiri dari al-wujub, wajib, an-nadu, sunat, al-ibahah, mubah, al-karoheh, makruh. 2. Al-haromah, haram. Tujuan hukum Islam: mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi orang lain. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama umat Islam maupun eksternal antara umat Islam dengan masyarakat luar. Kedudukan fikih siasa dalam sistematika hukum Islam. Salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum yang lainnya adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat. Hukum Islam atau yang juga disebut fiqh, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang mukallaf. Dari segi ucapan, pekerjaan itu meliputi 2 perkara pokok. Fikih ibadah, hukum ibadat. Hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari fiqh ibadah adalah bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan
antara manusia dengan Tuhannya. B. Fiqh muamalat, hukum muamalah, hukum-hukum yang mengatur badan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan. Secara umum, bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik. Fikih siasah mempunyai kedudukan yang penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya. Pemerintah jelas memerlukan fikih siasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fikih siasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fikih siasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batangnya, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.